mewawancarai salah satu pelaku UMKM di bidang ikan hias. Nah, di samping saya ini ada Mas Dimas selaku pelaku UMKM itu sendiri. Nah, kita ini mau langsung aja ya wawancarain. Tapi sebelum itu kita biarkan dulu Mas Dimas untuk memberikan sedikit sambutan kepada para penonton. Terima kasih atas kesempatannya buat Mbak Rahma. Di sini saya selaku UMKM di bidang ikan hias mungkin sedikit bercerita tentang usaha saya dimulai dari nol sampai sekarang ya bersyukur sampai ada hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk sehari-hari. Oke, terima kasih. Sedikit info aja, Mas Dimas ini salah satu mahasiswa juga yang di bidang ilmu komunikasi ya, Mas? Betul sekali, Mbak. Ya, langsung aja ya kita mulai wawancaranya. Dari pertanyaan pertama nih, apa sih alasan dari Mas Dimas memilih bisnis ikan hias dibandingkan bisnis-bisnis lainnya? Karena awalnya di pandemi ya, kalau boleh cerita sedikit, saya berkecimpung di dunia bisnis ikan hias ini dari awalnya sih sepertinya dari hobi. Karena ngelihat dari tren orang-orang di awal pandemi itu tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berkeluaran secara luas. Di sini saya sebagai awalnya penghobi dalam arti kata cuma memelihara. Dari ketertarikan ikan hias ini, dari ikan hias ini berkembanglah suatu bisnis yang menjanjikan. Awalnya memang dari sebuah bisnis aja, dari hobi aja. Oh, hobi ya. Kapan sih pastinya nih untuk mulai ternaknya itu sejak kapan? Kalau untuk suka hobinya itu dari 2019, dari pandemi awal-awal. Ketika pandemi COVID-19 ada di Indonesia, kita kan nggak tahu harus mau ngapain dan tidak ada kegiatan sama sekali. Disitulah awal saya berkecimpung dalam ikan hias ini. Hebat sekali ya. Langsung aja kita mulai ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana memulai usaha ini dan tahap apa yang untuk memulai usaha ini? Maksudnya kendala-kendalanya aja apa? Kalau tahapnya itu sih awalnya karena kita dari hobi ya. Hobi itu tidak menjamin kita tentang uang, tentang apa yang kita akan dapat cepat atau lambat. Karena kita di sini awalnya untuk memelihara suatu hewan, pastinya kita akan memelihara dengan cukup baik, tidak hanya untuk memelihara sehari, 2 hari atau 1 bulan, 2 bulan, tapi untuk jangka panjangnya, untuk dia bisa berkembang biak jauh lebih baik. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut nih. Bagaimana cara perawatan untuk indukan ikan ini? Kalau untuk indukannya itu sih kita rawat seperti biasa tentang air. Karena kalau untuk memelihara ikan itu awalnya itu kita harus melihara air. Karena air itu utama dibandingkan ikan. Karena kita merawat air, pasti ikan itu akan hidup, akan sehat dan tidak akan sakit ketika air itu memang baik untuk kelangsungan hidupnya mereka. Oke, lanjut ke ikannya nih. Berapa lama sih proses ikannya untuk menetas atau kan mulai perkawinan, menetas? Kalau untuk reproduksi ikannya itu seperti yang kita lihat ini kan ikan yang udah hampir 1 tahun. 1 tahun itu yang mungkin di size 30 lebih, sedangkan di size 30 cm itu kita harus bisa membedakan juga nih antara jantan dan betina. Kita juga harus tetap memelihara air yang utama. Ketika airnya sudah bagus, ikannya itu pasti akan beranak pinak dengan cepat. Oh gitu. Ada nggak sih perawatan khusus buat ikan-ikan yang baru aja menetas gitu? Kalau untuk ikan yang menetas itu pertama kita harus kasih makannya sehari itu bisa 5 kali dalam sehari. Itu pasti, karena kalau kita kasih makan setiap hari 5 kali itu pertumbuhannya jauh lebih cepat, lebih berkembangnya lebih cepat, dan kita pun untuk menjual nanti sudah siap menjual dengan size yang memang ada di pasaran. Jadi kita, kalau omset yang pernah saya dapetin dalam beberapa bulan ini dengan rate kehidupan ikan itu tidak banyak yang mati, ya mungkin bisa sampai 3-4 juta untuk sekali penjualan. Oh, itu bisa sebulan itu kira-kira berapa kali penjualan? Bisa 2-3 kali tergantung ikannya itu bereproduksinya itu cepat atau tidak. Oh, Kadang kan ada beberapa ikan yang
bertelurnya itu sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, bahkan ada yang 4 bulan sekali. Oh, oke. Ada nggak sih Mas hambatan-hambatan yang Mas lewati selama menjalani bisnis ikan hias ini? Banyak sih, dari ikan mati, dari ikan sakit. Tapi balik lagi, dari pengalaman yang kita lewati dari ikan sakit dan mati itu, kita tahu nih bagaimana caranya ikan sakit, seperti misalkan white spot itu seperti apa, ketika ikan itu siripnya pucuk seperti apa, ketika dia tidak mau makan seperti apa. Pasti dari pengalaman yang kita dapati dari dulu, itu pasti akan tahu kita akan cara perawatan sebagaimana baiknya untuk ikan itu sendiri. Oke, gitu. Harapannya Mas Dimas untuk bisnis Mas Dimas ini gimana sih? Harapan untuk bisnis ini untuk semuanya sih, makin banyaknya pegiat pembeli dari ikan hias predator ini, semoga semakin maju, semakin banyak peminat, semakin banyak juga yang membudidayakan, terutama untuk jenis-jenis ikan yang memang banyak di pasaran. Oh, seperti itu. Hebat banget ya Mas Dimas ya. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih banyak ya buat Mas Dimas sudah memberikan waktu untuk kami wawancari Mas Dimas. Ada nggak sih ucapan-ucapan yang mau diberikan kepada Paling untuk para penggiat ikan hias atau ikan hias predator, lebih semangat lagi, jangan terpaku dengan harga yang sekarang murah. Tetap jalani apa yang memang hobi kalian, apa yang memang kalian suka. Jangan takut tentang itu murah atau mahal, karena hobi itu tidak memandang dari uang semata. Terima kasih. Thank you ya Mas Dimas. Sama-sama.